الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على من شرفته تشريفا وفضلته تفضيلا، حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق الله العظيم. Para sepuh, bini sepuh, segenap para ulama yang senantiasa kami taati fatwa dan nasihat baiknya, wabil khusus pengurus Masjid Jami Al-Ihsaniyah yang terhormat Bapak Ketua RW 03 Kelurahan Palmerah yang mungkin Bapak Haji Muhammad Nur Hadi Layano, yang terhormat segenap panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu hadirin wal hadirat seluruhnya insyaallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur patut kita panjatkan kehadiran Allah. Alhamdulillah, malam hari ini persis malam 15 bulan Sya'ban atau bulan Ruah, kita bersama-sama mengikuti acara dan upacara peringatan Isra wal Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kehadiran kita, berkumpulnya kita dalam majlis yang mulia ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Iringan salawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sekalian. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, peristiwa Isra dan Mi'raj yang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang nyata. Peristiwa ini bukan peristiwa dalam mimpi. Peristiwa ini bukan peristiwa seperti orang melamun, tetapi bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj adalah peristiwa yang benar-benar terjadi
dan terjadi pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu kira-kira percaya nggak kalau Rasulullah itu Isra Mi'raj? Percaya nggak Bu? Percaya nggak? Kue udah habis, ngomong percaya aja susah. Masih mau ditambahin kuenya. Bahwa peristiwa Isra Mi'raj nyata, ayatnya jelas. Al-Isra ayat 1 tadi dibaca oleh anak kita. Subhanallah, luar biasa. Kita bangga, kita senang kalau ada anak-anak seusia itu sudah pada pandai membaca Al-Quran. Pertanda generasi sesudah kita nanti, mereka akan bisa meneruskan kita. Tapi kalau anak-anak kecil, anak-anak kita sudah pada nggak bisa baca Al-Quran, kita ngeri dan khawatir. Jangan-jangan generasi sesudah kita, mereka tidak lagi ada yang bisa baca Al-Quran. Jadi ayatnya jelas. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah. Kalimatnya saja diawali dengan kalimat Maha suci Allah. Jarang-jarang ayat Al-Quran diawali dengan kalimat Subhana. Jarang-jarang ayat Al-Quran diawali dengan kalimat Maha suci Allah. Kalau tidak satu peristiwa yang istimewa, maka tidak akan dimulai dari kalimat Maha suci. Dalam ayat ini jelas bahwa Rasulullah itu diisrakan, bahwa Rasulullah itu diperjalankan. Rasulullah itu duduk manis diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering dengar, kita sering tahu kisah Isra Mi'raj, bahwasanya perjalanan Rasulullah dengan kendaraan namanya kendaraan buruk. Ini yang pada di sini buruk atau bukan? Ibu-ibu pakai rok. Subhanallah, luar biasa. Rasulullah diperjalankan oleh malaikat Jibril. Kendaraannya buruk. Buruk itu artinya barkun. Barkun itu adalah kilat. Artinya perjalanan Rasulullah secepat kilat. Maka perjalanan dari Makkah ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, yang kalau naik kendaraan onta dikatakan kurang lebih 3 bulan dalam perjalanan, Rasulullah menjalaninya hanya sebagian dari malam. Jadi cepat apa cepat Bu jalannya? Cepat apa lambat? Lambat apa cepat? Alhamdulillah. Luar biasa. Kemudian sebelum Rasulullah dimi'rajkan, berangkat ke Sidratil Muntaha sampai ke Rafraful A'la, Rasulullah dibelah dulu dadanya oleh malaikat Jibril. Dalam satu riwayat bahwa Rasulullah dibelah dadanya itu 3 kali. Di saat beliau masih kanak-kanak, ketika beliau sedang menggembalakan kambingnya sang paman Abu Thalib, ditangkap oleh malaikat Jibril, dibelah dadanya, dibersihkan hatinya, agar supaya Muhammad yang masih kecil tidak ikut-ikutan teman-temannya pada menyembah berhala. Itu masih kecil. Kemudian di saat-saat beliau mendapatkan risalah kenabian, usia 40 tahun, ketika beliau mendapatkan wahyu dari Allah lewat malaikat Jibril, juga dibelah dadanya yang kedua. Kemudian yang ketiga kalinya, ketika beliau hendak mi'raj
melaksanakan tugas suci untuk mendapatkan perintah ibadah sholat, beliau juga dibelah dulu dadanya oleh malaikat Jibril. Maka Bapak Ibu dan Saudara, ayatnya jelas dikatakan oleh Allah, qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih. Berarti salat nomor 3. Sungguh beruntung orang yang mau mensucikan diri. Sungguh beruntung orang yang mau menyebut-nyebut nama Allah, yakni berzikir, kemudian melaksanakan ibadah sholat. Ini sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi kita, bahwasanya pekerjaan sholat bukan sekedar sholat badaniyah, bukan sekedar sholat itu dikelak, dikeluk, kedebruk semata-mata, tetapi ternyata sholat itu mengandung makna yang sangat besar bagi kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sholat tugas yang luar biasa bagi kita. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salat. Perbedaan antara kita dengan mereka yang dimaksud adalah minal munafiqin, golongan orang-orang munafik. Perbedaannya adalah ada pada ibadah sholat. Kalau sholat dia tandanya orang beriman. Kalau ninggalin sholat tandanya orang munafik. Jadi jelas. Maka kalau ada orang ngaku beragama Islam, dia bicara ayat hafal, dia bicara kebenaran agama pinter, tapi ternyata praktek dalam kesehariannya dia tidak melaksanakan ibadah sholat, maka berarti dia adalah orang munafik. Orang munafik. Ada enggak di sini orang? Mana orangnya? Masya Allah. Jadi sholat itu penting. Sholat kewajiban yang tidak boleh kita tinggalkan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ketika kita hendak melaksanakan ibadah sholat, maka bersihkan dulu diri kita. Ketika Rasulullah hendak menerima perintah sholat, lebih dahulu dibersihkan hatinya, baru kemudian Rasulullah diperhatikan oleh malaikat Jibril sampai ke Sidratil Muntaha, sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha. Asli. Sungguh ia melihatnya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Sungguh ia melihat pada tempat yang berbeda. Inda Sidratil Muntaha, saat berada di Sidratil Muntaha. Siti Aisyah radhiyallahu anha nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang dimaksud walaqad ra'ahu nazlatan ukhra? Siapa yang dimaksud bahwasanya ia melihatnya pada tempat yang berbeda, yaitu ketika berada di Sidratil Muntaha? Dijawab oleh Rasulullah adalah malaikat Jibril. Berarti Rasulullah tidak melihat langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ini kaitan masalah kaidah-kaidah yang kaitannya dengan akidah dan keyakinan.
Belakangan ini banyak orang yang memahamkan tentang adanya Allah, bahwasanya Allah itu menempati pada satu tempat. Allah itu menempati pada satu tempat. Halo? Halo? Yang tenang ya, jangan berisik ya. Dikatakan oleh mereka, katakan oleh golongan orang-orang yang memahami bahwa Allah menempati satu tempat, di mana ayat yang berbunyi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah zat yang Maha Rahman bersemayam di atas arsy. Ada yang memahami bahwa Allah sedang duduk di atas arsy. Padahal tidak demikian yang dimaksudkan. Ketika memahami Allah berada di atas arsy, bukan berarti Allah duduk-duduk di sana, bukan. Tetapi bahwasanya Allah zat yang maha kuasa, Allah zat yang maha tinggi, maka arsy makhluknya Allah yang paling tinggi kalah ketinggiannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nggak boleh memahamkan begitu. Sebab Allah tidak bisa dilihat dengan mata kepala di dunia. Allah tidak bisa dilihat dengan mata telanjang di dunia. Sebab mata-mata kita ini adalah mata-mata yang disebutnya adalah ainun faniyah. Mata kita adalah mata yang rusak. Mata apa, Bu? Mata yang rusak. Mata iya, kalau masih muda masih bisa lihat dengan jelas. Dan lama-lama burem, akhirnya pakai kacamata. Tandanya mata kita rusak. Bapak-bapak juga begitu. Ya, mata kita itu mata yang rusak, namanya ainun faniyah, mata yang rusak. Kenapa bapak-bapak matanya pada rusak? Karena sering lihat jidat yang licin. Ya. Seringnya lihat jidat yang licin. Lihat dari depan, begitu udah lewat belum puas, lihat juga belakangnya. Belakangnya cakep juga, makanya rusak. Ya. Karena seringan buat lihat yang begitu. Maka mata kita tidak bisa untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun di akhirat nanti ketika orang sudah sampai di dalam surga, yang kuat melihat bukan lagi mata-mata yang rusak, tetapi adalah ainun baqiyah, mata-mata yang langgeng, mata-mata yang kekal, yang bakal bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi Allah Musa mengatakan, Rabbi arini andur ilaik. Tuhan, tunjukkan kepadaku akan dirimu supaya aku bisa melihatmu. Qala lan tarani, kata Allah, kamu sekali-kali tidak akan bisa melihat aku. Tapi kalau kamu ngeyel ingin lihat aku, maka lihatlah gunung di hadapanku. Ketika gunung di hadapannya Nabi Allah Musa dilihat olehnya, lalu kemudian turun cahaya yang terang benderang. Cahaya itu belum sampai di atas gunung, gunung itu sudah meletus. Itu tandanya tidak ada yang mampu makhluk manapun di dunia ini untuk ditempati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu ibu-ibu kalau bilang urusan nasib, urusan hidup terserah yang di atas, bagaimana Bu? Urusan nasib, urusan hidup mah terserah yang di atas. Itu maksudnya yang di atas ya Bu? Kipas angin, tembok di atas. Maka kalau kita menyebutkan terserah yang di atas, kalau yang di atas itu berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau kita menyamakan Allah dengan makhluk, berarti kita musyrik. Maka jangan gampang menyebut terserah yang di atas. Dan pernah saya contohkan satu pelajaran. Zaman dulu.
Zaman dulu muda-mudi pacaran di bawah pohon jamblang. Tahu pohon jamblang? Di zaman dulu, pacaran orang dulu, pacaran di bawah pohon jamblang. Kebetulan lagi berbuah. Itu anak muda mula-mula pacaran bener, ya. Duduk agak jauhan, ya. Lama-lama makin mepet. Udahan mepet, tangannya yang laki-laki ngerangkul, ya. Yang laki-laki ngerangkul, yang perempuan ikat, gitu kan? Ya. Ejek. Makasih kakakku begituan. Iya. Mula-mula duduknya berjejer, lama-lama berhadapan. Setan datang tuh dilitikin, akhirnya kejadian. Udahnya kejadian tuh ceweknya nangis. Bang, bagaimana nih bang nasib kita? Botol udah dibuka, air udah diminum, bagaimana dah bang kalau begini? Nah kata laki-lakinya, udah tenang aja, pokoknya kita terserah yang di atas. Kita terserah tergantung yang di atas. Rupanya ada anak di atas lagi mau memetik buah jamblang. Lagi memetik buah jamblang. Ujung-ujungnya dia teriak, enak aja, lo yang ngerasain enak, gua yang turun nanggung jawab. Itu gara-gara terserah yang di atas. Maka jangan sembarangan urusan nasib terserah yang di atas. Yang di atas apa? Nasib kita jatuhin sama rumah sakit. Maka memaknai yang di atas adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Al-Aliyyul Azim, Zat yang Maha Tinggi lagi Maha Kuasa. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, maka ketika Rasulullah sampai ke Sidratil Muntaha, dikatakan dalam catatan riwayat Maulid Isra Mi'raj yang berbahasa Arab Melayu sudah diterangkan, maka Nabi melewati langit yang pertama, bertemulah dengan Nabi Adam. Lalu kemudian Nabi naik lagi pada langit yang kedua, bertemulah Nabi Isa dengan Nabi Zakaria. Lalu kemudian Nabi naik lagi ke langit ketiga. Ada yang apa enggak? Lalu siapa? Ketemu Nabi Allah Yunus. Maka Nabi naik lagi ke langit keempat, bertemulah dengan Nabi Musa. Lalu Nabi naik lagi ke langit kelima, bertemulah dengan Nabi Ibrahim. Terus sampai kemudian langit ketujuh melewati Sidratil Muntaha. Itu di buku kecil itu, di buku riwayat Isra Mi'raj yang berbahasa Melayu ada seperti itu. Jadi melewati terus naik sampai ke Sidratil Muntaha. Sampai di situ malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, saya cukup di sini. Saya tidak bisa mengantarkan engkau sampai ke Rafraful A'la. Kenapa? Sebab aku tidak diperkenankan oleh Allah sampai di sana. Begitu Rasulullah naik, apa yang diucapkan oleh Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang diucapkan? At-tahiyyatul mubarakatus shalawatun thayyibatun lillah. Itu yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatun thayyibatun lillah. Salam sejahtera, at-tahiyyat al-mubarakah yang penuh dengan keberkahan, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibat, salawat yang baik dan sempurna lillah, hanya milik Allah. Itu yang diucapkan oleh Rasul. Diucapkan oleh Allah, ya. Ikutin aja, salah ikutin. Lalu apa yang dijawabkan oleh Allah kepada Rasulullah? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu salamnya Allah kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Assalamu alaika, salam sejahtera untukmu ayyuhan nabiyyu, wahai nabiku. Wa rahmatullahi, dan rahmatnya Allah, wa barakatuh, dan keberkahan. Jadi Allah mengucapkan salam kepada Nabi, Allah memberikan keberkahan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Nabi? Aja dong bantuin. Assalamu alaina wa ala ibadillahis. Jawaban Rasulullah luar biasa. Assalamu alaina, salam sejahtera sampai kepada kami. Wa ala ibadillahis salihin, dan salam itu semoga sampai kepada hamba-hambamu ya Allah, mereka orang-orang yang soleh, mereka orang-orang yang baik. Jadi salam itu tidak diterima sendiri oleh Rasulullah, tetapi salam itu juga diterima oleh Rasulullah, dan semoga juga diterima oleh orang-orang yang soleh. Berarti orang-orang soleh, orang-orang baik sudah didoakan oleh Rasulullah. Masya Allah, luar biasa. Sudah ada telepon belum? Belum. Pak Ustadz Kiai Haji Abdul Rahman Saleh tadi masih ada ceramah jam 8:30 di tempat lain. Jadi kita tunggu, beliau janji sampai jam 10. Di jam 10 kurang 20. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ketua panitianya kemana? Saudara Zakaria kemana Zakaria? Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi ketika Rasulullah sudah sampai di sana, lalu kemudian ada ucapan Allah, ucapan Rasul kepada Allah, lalu dijawab oleh Allah. Dalam satu riwayat, Rasulullah hanya melihat cahaya, tidak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah hanya melihat cahaya. Sebab ada yang menerangkannya Rasulullah bertemu Allah, melihat Allah. Tidak. Persis seperti Nabi Musa ingin melihat Allah. Hanya melihat cahaya. Cahayanya dilihat. Cahaya ini makhluk apa Allah? Cahaya ini makhluk apa Allah? Allah apa makhluk? Makhluk. Sebab Allah itu mukhalafatul lil hawadis. Allah itu berbeda dengan makhluk. Kalau cahaya itu Allah, berarti Allah sama dengan cahaya. Salah dong kalau begitu. Ya. Jadi Allah berbeda dengan makhluk. Karena Allah berbeda dengan makhluk, maka Allah tidak ada yang nyamai, tidak ada kesamaannya. Ya, tidak ada kesamaannya. Yang sama adalah makhluk. Allah berbeda dengan makhluk. Dan sambil nunggu kiai, kita panjangin waktunya dulu. Nah, Allah itu adalah terdahulu. Allah itu terdahulu. Allah ada dan adanya Allah terdahulu. Videoin sampai habis. Terdahulu. Bantuin nggak Bapak? Allah ada, adanya Allah terdahulu. Lebih dahulu siapa Allah dengan kita? Lebih dahulu Allah. Kita kapan mulai ada? Semenjak kita lahir. Kita yang lahirin siapa? Ibu kita. Ibu kita sama Allah dahulu siapa? Ibu kita yang lahirin siapa? Nenek. Nenek kita lebih dahulu daripada ibu kita. Duluan mana Allah sama nenek kita? Duluan Allah. Nenek kita yang lahirin siapa? Buyut. Ibunya nenek namanya buyut. Ya. Buyut itu udah bungkuk, kiut-kiut, makanya buyut. Iya. Nenek kita yang lahirin buyut. Ya. Berarti tuaan buyut kita daripada nenek
duluan buyut daripada nenek kita. Duluan kemana sama Allah? Duluan Allah. Buyut, yang lahirin buyut siapa? Halo. Cangga. Ya. Buyut yang lahirin cangga. Neneknya buyut. Duluan mana buyut sama cangga? Duluan cangga. Cangga yang lahirin buyut berarti duluan cangga. Sekarang duluan mana cangga sama Allah? Duluan Allah. Nah. Sekarang saya tanya lagi, yang lahirin cangga siapa? Wareng. Di atasnya cangga namanya makanya perlu tahu ilmu sekolah. Di atas cangga namanya wareng. Tuaan siapa cangga sama wareng? Tuaan wareng yang lahirin cangga. Duluan siapa wareng sama Allah? Duluan Allah. Nah, tambah lagi ke atas. Wareng itu ada yang melahirkan. Yang melahirkan wareng Cublek siwur. Apa tuh? Cublek siwur. Cublek siwur. Ya. Wareng sama cublek siwur, tuaan siapa? Duluan siapa? Duluan cublek siwur. Sekarang cublek siwur sama Allah duluan siapa? Subhanallah. Berarti Allah itu paling dahulu. Allah itu paling dahulu. Kalau ditanya dahulunya Allah kapan, maka enggak ada batasannya kapan. Ya, buktinya ke atas cublek siwur masih duluan Allah. Nah kalau ditanya lagi atasnya cublek siwur siapa? Orang udah nggak tahu gitu. Udah mentok cublek siwur ya. Subhanallah. Lebih dahulu Allah. Lalu kalau ditanya kapan dahulunya Allah? Kapan dahulunya Allah? Ya. Tidak ada kapannya. Kenapa? Sebab kapan itu adalah makhluk. Kapan itu yang menciptakan Allah. Maka berarti tidak ada batasannya kapan. Kapannya Allah nggak ada batasannya kapan. Itu Allah Maha Dahulu. Lalu kemudian bahwa Allah itu ada. Allah itu ada. Adanya Allah yang menjadikan sebab kita ada. Ya. Maka kita ada sebab adanya Zat yang Maha Ada. Paham Bu? Kita ada sebab adanya Zat yang Maha Ada. Maka kita ada. Nanti kita bakal tidak ada. Tidak adanya kita sebab adanya Zat yang Maha Ada. Kita ada. Adanya kita sebab adanya Zat yang Maha Ada. Nanti kita bakalan nggak ada. Nggak adanya kita sebab adanya Zat yang Maha Ada. Itulah bahasanya. Ada sama tidak ada sebab dari yang ada. Siapa yang ada? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi Rasul sudah sampai ke Sidratil Muntaha. Sampai di sana sesudah mendapatkan ucapan salam, lalu kemudian Rasulullah mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu. 50 waktu. Kita bisa bayangkan, kalau sholat itu 50 waktu, sementara waktu kita dalam sehari semalam 24 jam, maka berarti
Per berapa menit kita sholat? Coba 24 jam dibagi 50 kali. Coba hasilnya berapa menit? Kira-kira berapa menit? 5 menit atau 10 menit? 5 menit sholat. 5 menit sholat. Ibu bangun subuh, as-salatu khairum minan naum, berangkat ke masjid. Selesai sholat pulang, ya, baru mau masak, nyalain kompor, udah dipanggil lagi suruh sholat, kompor matiin, udah jadi masak, sholat, ya. Terus kemudian yang punya warung, dagang warung, baru buka sebentar, udah ada panggilan sholat, tutup lagi, gitu kan? Terus sehari begitu, Masya Allah. Apa yang bisa kita berbuat kalau sholat kita 50 waktu? Alhamdulillah, oleh Allah dikorting dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Sungguh kita patut bersyukur kepada Allah. Allah berikan keringanan pekerjaan ibadah sholat kita hanya 5 waktu. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, 5 waktu pekerjaan kita dalam sholat. Ibu biasanya kalau sholat 5 waktu itu butuh waktu berapa menit setiap sholat? Setiap sholat berapa menit? 5 menit? 5 menit? 10 menit? 10 menit? 5 menit? 15 menit? Saya jamin ibu-ibu yang sholatnya 15 menit itu karena lagi punya masalah. Selesai sholat duduk di atas sejadah, ya, muknanya masih dipakai, kepalanya digeluk sambil nangis. Itu baru lama, ya. Kalau lagi punya masalah, coba kalau lagi santai-santai nggak punya masalah, kira-kira berapa menit? 5. Paling 5 menit. Masya Allah. Apalagi sholat di rumah, ya. Begitu salam selesai, ya astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bukan Allahumma antas salam, tapi Allahumma lantas salam. Ya, sejadah digulung, dilipat, ditaruh di tempatnya, mau kena dibuka, maka dikirnya Allahumma lantas salam. Tuh sholat kita. Sholat kita ukurannya seperti itu. Aduh, coba sini gue sakit. Pinggang gue sakit bener dah. Ada tahiyatul masjid. Pinggang gue sakit. Ada sunnah qabliyah. Lu enak begini. Ya, ini nih gue. Orang sholat di masjid itu gantian nih. Ini dong. Sempurna. Minta tolong gue. Maka kata Nabi, la sholat dari jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna tetangga masjid sholatnya kecuali di masjid. Tapi ternyata yang namanya masjid adalah tempat yang paling jauh. Benar tahu? Masjid itu tempat yang paling jauh. Masjid itu adalah tempat yang paling susah dikunjungi. Benar tak? Coba saya tanya ibu-ibu, hari ini ke pasar berapa kali? Normalnya telah apalagi mendagang di pasar, ya. Coba bapak-bapak, hari ini tadi, ya, ke pasar sore ke Gang BB berapa kali? Ya, ke Tanah berapa kali? Ya, berkali-kali kemana-mana. Tempat dimanapun di dunia ini sesungguhnya dekat, pasar dekat. Kemudian swalayan dekat. Kemudian apalagi tempat rekreasi kalau lagi liburan dekat banget, ya. Sekalipun biayanya mahal, ya. Tapi masjid dekat apa jauh? Dekat apa jauh? Makhluk. Ya Allah. Masjid itu tempat yang paling jauh.
Masjid itu tempat yang susah dikunjungi, maka pantas sekalipun kita di kampung yang penduduknya banyak, masjidnya masih terasa besar. Kenapa ya? Masjidnya terasa besar. Kenapa? Nggak pada berkunjung ke masjid. Masya Allah. Karena itu kita kudu sering ke masjid. Padahal Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan itu jelas minal masjid ilal masjid. Rasulullah Isra Mi'raj dari masjid ke masjid. Rasulullah tidak di Isra Mi'rajkan dari pasar ke pasar, enggak. Ya. Tapi umatnya lebih sering dari pasar ke pasar ketimbang dari masjid ke masjid. Ini nyata. Coba kalau Rasulullah Isra Mi'rajnya dari pasar Palmerah ke pasar Luwis, dari pasar Luwis ke pasar apa ini Tanjung Duren, dari pasar Tanjung Duren ke pasar Tanah Abang. Apa jadinya umat? Sementara Rasulnya Isra Mi'rajnya dari masjid ke masjid saja, umatnya mendatangi masjid itu terasa jauh. Jadi rupanya memang tempat yang paling jauh di bumi ini adalah masjid. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, maka sholat 5 waktu sungguh istimewa dan luar biasa. Sholat 5 waktu itu perintahnya adalah aqimus sholat, dirikanlah sholat. Dan sholat itu adalah awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah. Sholat itu adalah mula-mula yang akan dihisab bagi hamba di hari kiamat nanti. Yang mula-mula bakal dihisab adalah ibadah sholat. Kalau orang sholatnya bagus, maka insya Allah ibadah-ibadah yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekahnya diterima, infaknya diterima, membantu menolong orang dalam kesulitannya diterima, kemudian ibadah puasanya juga diterima, ibadah hajinya juga diterima. Syaratnya sholat 5 waktu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau sholat 5 waktu ditinggalkan, maka sedekahnya ditolak, infaknya ditolak, bantu orang lain dalam kebaikan ditolak, ibadah puasanya juga ditolak, ibadah hajinya juga ditolak. Masya Allah. Maka biar kata orang bangun masjid, 7 masjid dibangun sendiri umpamanya. Tapi ketika dia tidak melaksanakan sholat dengan baik dan sempurna, jangan berharap akan ada pahala di sisi Allah. Jadi ukurannya sholat. Ukuran kita ada pada sholat. Ukuran kita ada pada ibadah sholat. Subhanallah, sholat kita hanya 5 menit kali 5. Berapa menit? 5 menit kali 5 itu baru 25 menit. 25 menit. Sementara sehari semalam itu berapa menit? 24 jam berapa menit? Udah lupa itu ya. 24 jam berapa menit Pak? 24 jam berapa menit? Nah, kita sholat 5 menit kali 5, 25. Berarti baru 25 menit. Selebihnya itu tidak dalam pekerjaan sholat. Maka Bapak Ibu sekalian, sholat itu ada sholat struktural, lalu ada pula sholat fungsional.
Sholat itu ada struktur, ada fungsi. Sholat yang struktural berarti sholat yang dikerjakan pada posisi pekerjaan yang sempurna. Umpamanya begini, gimana udah sempurna? Berapa? Telepon lagi. Itu berapa telepon? Sholat itu ada struktural, kemudian sholat itu ada fungsional. Sholat yang struktural adalah sholat yang terstruktur dengan baik. Sholat yang terstruktur dengan baik itu adalah pertama, sholatnya ada di awal waktu. Udah awal waktu. Kamu ngapain di awal waktu? Makan sinetron. Sholat yang terstruktural, sholat itu ada di awal waktu. Terus kemudian yang kedua, sholat itu harus tahu syarat dan rukunnya. Syarat dan rukunnya sholat harus tahu di sholat terstruktur. Kemudian yang ketiga, sholat yang terstruktur itu adalah bahwa dalam mengerjakan sholat dia berupaya sholatnya berjamaah. Lalu yang keempat, sholat terstruktur itu adalah bahwa dia dalam mengerjakan sholat dari awal sampai akhir sudah khusyuk dalam sholat. Ya, dari awal sampai akhir sudah khusyuk dalam sholat. Kalau sholat sudah seperti itu, berarti sholatnya sudah terstruktur dengan baik. Tapi kalau belum, berarti struktur sholatnya belum benar. Kalau struktur sholatnya belum benar, jangan berharap sholat kita bisa sampai kepada tanha anil fahsya'i wal munkar. Jangan berharap sholat kita akan sampai kepada mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Pantas sudah banyak orang yang sholat 5 waktu tetapi belum bisa mengendalikan diri dalam kehidupannya. Sholat 5 waktu sudah dikerjakan tetapi baru mengerjakan, belum mendirikan. Sholat 5 waktu sudah dikerjakan tapi belum menegakkan, belum tegak sholat 5 waktu. Karena itu kita harus tegak sholat 5 waktu, terstruktur dengan baik, sempurna ibadah sholat kita. Lalu kemudian sesudah itu barulah kita aplikasikan. Aplikasi tahu? Kita ejawantahkan, kita terapkan sholat itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam 24 jam nafas kita dalam hidup adalah memaknai ibadah sholat. Itu maknanya. Jadi terstruktur dengan fungsional. Fungsi sholat itu kita aplikasikan, kita maknakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu baru namanya sholat yang sempurna. Sholat yang sempurna. Sholatnya memang cuma 25 menit, tapi bagaimana amaliyah sholat sudah dikerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka Allah perintahnya qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri. Jadi kalau orang hatinya belum bersih, maka ketika dia sholatnya belum bisa memaknai dalam kehidupan. Kalau orang belum banyak ingat kepada Allah, maka sholatnya juga belum sempurna.
Bahkan ketika orang lupa mengingat Allah, maka dia dengan mudah berani meninggalkan sholat. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, maka sholat kita manakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita manakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sekedar sholat secara fungsional, tapi tidak sholat secara praktek dalam kehidupan. Satu contoh yang gampang memaknai sholat dalam kehidupan sehari-hari. Sholat itu hurufnya berapa, Bu? Bu, ini kayaknya udah mulai jenuh ini ya. Dari duduk manis, ya, kita duduk ke sini. Dari duduk ke sini, pindah sila. Dari duduk sila, pindah selonjor. Itu tandanya udah capek. Menghibur lagi capek, saya kamu juga capek. Jadi sholat itu hurufnya berapa, Bu? 6. Sholatun, shod, lam, alif, ta. Bahasa Arab ya. Sholatun, shod, lam, alif, ta. Nah ini kita maknakan dalam kehidupan kita. Yang pertama shod, memberikan makna kepada kita sholat itu sabar. Maka orang yang sudah sholat hidupnya harus sing sabar. Ya Bu, harus sing sabar. Kudu yang sabar. Orang sudah sholat hidupnya kudu sabar. Sabar dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Sebab ujian hidup itu macam-macam. Ya Bu ya, ujian hidup itu macam-macam. Mula-mula ujian hidup itu kalau pasangan rumah tangga yang masih muda biasanya ujiannya ekonomi, nerah. Ya masih muda-mudi, masih pengantin baru, kehidupannya belum mapan, ujiannya ekonominya susah, maka kudu sabar. Banyak-banyak sholat sunnah duha supaya dilancarkan rezekinya oleh Allah. Begitu sudah mapan maju, biasanya orang perempuan ujiannya suami. Ya, lagi susah ujiannya ekonomi. Giliran seneng ujiannya pilih mana? Ujian ekonomi apa suami? Ogah semua. Iya, begitu hidup udah mapan, rezeki udah bagus, ekonomi udah beres, suami rada-rada. Ya beda ya. Nah itu ujian. Ya. Lalu ujian itu selesai, pindah. Anak-anak mulai gede. Kalau masih kecil diatur diurus gampang. Tapi kalau sudah mulai gede, mulai membesar, Masya Allah ujiannya bertambah berat. Kenapa? Anak diatur mulai bener gak? Apalagi di gang BB. Iya. Goyang baru masuk gang BB bukan masalah. Baru masuk gang BB. Iya, makanya orang-orang ibunya gang BB bukan gang BB lagi. Gimana lu gimana sih? Nggak tahu. Tadi disuruh kayak gitu dong. Itu ujian. Ujian ekonomi selesai, ujian anak, ujian suami selesai, ujian anak selesai, ujian saudara. Saudara diajak akur susah. Maunya berantem mulu, iri mulu sama kita karena ekonomi kita lebih bagus dari mereka. Kejadian nggak begitu? Sama saudara sudah akur, ujiannya sama siapa Bu? Sama tetangga. Iya. Kadang sama tetangga nggak pada akur, maka hidup kudu sing sabar. Ujian hidup apapun keadaannya itu bisa dikalahkan oleh sabar. Asal hidup mau sabar, maka bisa mengalahkan segala hal yang kita hadapi. Tapi kalau kita ora sabar, ya, kalau kita nggak sabar, maka bakalan bubar. Ya, kalau nggak sabar bakalan bubar.
Masya Allah. Jadi orang yang sudah sholat harus sabar menghadapi berbagai macam keadaan. Lalu huruf yang kedua. Huruf yang kedua apa Pak? Lam. Lam itu artinya latifun, lembut, lemah, lembut. Ya. Orang yang sudah sholat maka sikap dan sifatnya harus lemah lembut, tutur katanya lemah lembut, halus. Kemudian sikap perilaku perbuatannya lemah lembut, halus. Kemudian pekerjaannya juga harus lemah lembut, halus. Kepada siapapun lemah lembut sifatnya. Karena kelembutan itu bisa mengalahkan yang besar-besar. Kelembutan itu bisa mengalahkan yang berat-berat. Saya kemarin dapat cerita dari teman jamaah ibu-ibu, ya, judulnya Monyet dan Angin. Judulnya Monyet dan Angin. Mau tahu ceritanya? Ya, boleh. Ada seekor monyet. Saya sampai nungguin kiai, kalau yang tahu kan? Ada seekor monyet sedang bertengger di atas dahan. Monyet itu pegangan kenceng banget. Maka ada angin puting beliung, lalu kemudian ada angin apa lagi ya? Tornado. Angin topan, ya, angin topan atau tornado. Lalu yang ketiga ada angin spoi-spoi. Pertama kata angin puting beliung, kan bertiga berlomba siapa yang bisa menjatuhkan monyet. Kata puting beliung, saya. Kenapa? Karena saya paling kuat. Lihat, puting beliung datang. Monyet pegangan aja sama dahan pohon, nggak jatuh. Kata angin topan, tuh kan, kamu nggak bisa menjatuhkan monyet. Saya lebih cepat terbangnya daripada angin puting beliung. Coba silakan. Kata angin apa tadi? Topan,